Baik, perkenalkan nama saya Kitin Priscilia Andayani dengan NIM 213010903017 dari Prodi Biologi Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu Ibu Mirnawati Dewi MSI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dengan judul penilaian paparan. Nah, apa itu penilaian paparan? Jadi, penilaian paparan ini merupakan proses untuk mengevaluasi apakah kemungkinan adanya peningkatan kejadian efek kesehatan yang merugikan. Contohnya itu seperti kanker dan adapun cacat lahir pada bayi yang baru dilahirkan. Nah, yang diakibatkan oleh paparan manusia terhadap suatu zat. Nah, jadi penilaian ini itu sangat penting untuk memahami resiko kesehatan yang terkait dengan paparan zat kimia, fisik, dan maupun biologis. Jadi penilaian paparan itu adalah proses untuk pengukuran besaran frekuensi maupun durasi paparan terhadap manusia. Jadi penilaian jadi paparan ini memiliki komponen identifikasi bahaya seperti toksikokinetik, yaitu bagaimana cara kerja tubuh dalam menyerap dan melakukan metabolisme serta membuang bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya ada toksikodinamik, yaitu bagaimana efek samping dari bahan kimia ini terhadap tubuh. Selanjutnya ada jenis paparan, yaitu yang pertama ada paparan akut, di mana paparan akut ini bersifat paparan tunggal ataupun multiple dalam waktu singkat, biasanya itu 24 jam. Nah, efek toksik yang timbul segera atau dalam waktu singkat adalah setelah paparan. Jadi, studi toksisitas akut sering digunakan untuk menentukan dosis letal 50% atau konsentrasi letal 50%. Nah, jadi untuk dosis letal 50% ini adalah ukuran dosis suatu zat yang diperlukan untuk membunuh 50% populasi hewan uji dalam kondisi tertentu. Jadi biasanya dinyatakan dalam miligram zat per kilogram berat badan. Jadi dosis letal 50% ini digunakan untuk zat yang diberikan melalui mulut, suntikan, ataupun penyerapan melalui kulit. Jadi semakin rendah nilai letal 50 dosis letal 50% ini, maka jadi kemungkinan suatu zat itu semakin beracun. Selanjutnya ada konsentrasi letal 50%, di mana ini merupakan ukuran toksisitas suatu zat kimia. Jadi secara spesifik itu mengacu pada konsentrasi zat kimia, mengacu bagaimana suatu organisme ini terpapar zat beracun dalam waktu singkat dan dampaknya cepat. Selanjutnya ada jenis paparan subakut, di mana paparan berulang dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya itu 14 sampai 28 hari. Selanjutnya ada paparan subkronis, itu paparan berulang dalam waktu yang lebih lama. Biasanya itu terjadi 90 hari. Selanjutnya ada paparan kronis, di mana paparan berulang dalam waktu yang lama. Jadi biasanya itu lebih dari 90 hari dan bahkan itu bersifat seumur hidup. Selanjutnya ada paparan lokal, yaitu paparan pada area tertentu tubuh, misalnya pada area tangan ataupun area kaki. Selanjutnya ada paparan sistemik, yaitu paparan yang terjadi itu mencakup keseluruhan tubuh. Selanjutnya ada rute paparan, di mana itu ada dermal atau kontak langsung melalui kulit, itu di mana zat beracun masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Contohnya itu terkena tumpahan bahan kimia di tempat kerja menggunakan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Jadi itu termasuk dalam rute paparan melalui kulit. Selanjutnya ada eh, inhalasi, yaitu melalui pernapasan, di mana zat beracun itu masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru. Contohnya itu seperti terpapar gas beracun di laboratorium, menghirup partikel debu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Selanjutnya ada rute paparan melalui oral, yaitu mulut, di mana rute ini itu terjadi karena penel karena penelanan
di mana zat beracun itu masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan saluran pencernaan. Contohnya itu seperti menelan obat-obatan atau bahan kimia secara tidak sengaja, seperti tablet atau kapsul atau sirup. Nah, selanjutnya ada parental, yaitu melalui suntikan. Jadi, zat beracun ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan. Contohnya itu seperti penggunaan obat-obat terlarang melalui suntikan, suntikan vaksin atau obat-obatan dan suntikan ini terdapat beberapa jenis suntikan, yaitu ada intravena, yaitu di mana intravena ini suntikan yang ke dalam pembuluh darah vena. Selanjutnya ada intramuskular, di mana suntikannya ini ke dalam otot, dan ada subkutan yaitu di bawah kulit. Nah, selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi, yaitu ada dosis. Jadi jumlah zat yang terpapar, di mana dosis ini mempengaruhi tingkat keparahan pada suatu eh, tubuh manusia, di mana efeknya pada kesehatan, terutama jika itu dosisnya melebihi batas manusia. Contohnya itu seperti misalnya eh, ada eh, man- ada orang yang dia itu minum paracetamol, hanya bisa itu dosisnya itu dosisnya itu 500 miligram. Nah, jikalau seseorang ini meminum paracetamol lebih dari 500 miligram, maka kemungkinan itu melebihi maksimum batas dari dosis yang dia konsumsi. Maka itu akan mengakibatkan efek samping bagi tubuh sang pengonsumsi. Selanjutnya ada faktor usia, di mana usia anak-anak itu eh, termasuk rentan untuk terpapar. Jadi karena itu organ tubuh anak-anak seperti hati dan ginjal itu belum sepenuhnya berkembang, sehingga mereka kurang mampu memetabolisme dan menghilangkan zat beracun yang ada dalam tubuh. Jadi sistem saraf mereka juga masih dalam perkembangan, membuat mereka rentan terhadap efek neurotoksik. Selanjutnya itu, eh, oh iya, untuk usia ini juga mencakup usia lansia. Jadi penurunan fungsi organ seperti fungsi hati dan ginjal yang menurun pada lansia dapat memperlambat eliminasi zat beracun dari tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh yang melemah pada lansia ini membuat mereka lebih rentan terhadap efek dari bahaya paparan ini. Selanjutnya ada kondisi kesehatan, di mana kondisi kesehatan ini berujuk pada beberapa aspek yang mempengaruhi bagaimana suatu paparan bahan kimia ini, seperti eh, bahan kimia, radiasi, atau stres. Nah, dapat berdampak pada kesehatan seseorang, di mana orang yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang akan lebih rentan terhadap paparan toksisitas ini. Selanjutnya ada frekuensi dan durasi, di mana frekuensi dan durasi ini mempengaruhi karena melibatkan waktu dan suatu beberapa seringnya pasien ini atau seseorang terpapar. Jadi paparan jangka panjang itu biasanya lebih berbahaya daripada paparan jangka pendek, karena paparan jangka panjang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Dan paparan berulang juga dapat menyebabkan kerusakan kumulatif pada sel dan jaringan seperti pada DNA. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi, itu ada rute. Nah, jadi rute ini contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, seperti inhalasi, penyerapan kulit, dan konsumsi. Jadi ini merupakan termasuk dalam faktor pemaparan. Jadi rute paparan yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana tubuh menyerap dan memproses zat berbahaya. Selanjutnya ada variasi genetik, di mana mempengaruhi seseorang untuk merespon suatu zat paparan. Nah, selanjutnya ada dampak dari paparan itu mempengaruhi kesehatan manusia dan dapat eh, menyebabkan efek samping pada pencernaan seperti mual, bahkan menyebabkan iritasi dan
kematian. Jadi efeknya itu bersifat langsung dan tidak langsung. Contohnya seperti paparan iritasi kulit mata dan pernapasan, kerusakan organ internal tubuh dan gangguan saraf, kanker, serta fertilisasi. Jadi kesimpulannya adalah dapat disimpulkan jika penilaian paparan ini dapat menjadi informasi mengenai penilaian paparan di mana terdapat jenis paparan yaitu jalur bagaimana paparan dapat terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan paparan dan dampak yang terjadi akibat dari paparan ini. Baik, ini ada referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan.